Happy morning good people, selamat datang di Ronta, Rona Wigata, Rona Keseharian Warga Jelata. Video kali ini kita kembali VO karena kalau sambil motoran bisa-bisa poinnya amburadul, ya kan? Jadi mari kita ngobrol sedikit tentang perimenopause. Saya sendiri tahu tentang perimenopause baru-baru ini, padahal menopause-nya udah tahu, ya kan? Peri ini adalah kondisi tak terduga, aneh-aneh, mengerikan, sulit dipahami, gaje sebelum terjadinya menopause. Katanya perimenopause ini bisa berlangsung hingga belasan tahun karena tercatat pada umumnya terjadi di usia 35 tahun. Nah, menopause sendiri biasanya usia 50-an sih. Sebagai orang yang cuma mengalami tanpa kompetensi dokter atau SPOG atau ahli endokrin atau fertilitas, saya bahas saja gejala-gejala yang sudah pernah saya alami sendiri. Siapa tahu ya kan bisa jadi referensi bagi kalian yang mungkin belum mengalami atau sudah mengalami tapi belum tahu kalau ternyata itu gara-gara perimenopause. Nah, berikut beberapa hal yang pernah saya alami gara-gara perimenopause. Pertama namanya GI anaphylaxis, gastrointestinal anaphylaxis. Jadi tiba-tiba saya itu pernah alergi sama protein, apapun itu, ikan, daging, ayam, kayaknya telur juga. Jadi saya bingung mau makan apa, padahal saya nge-gym ya kan. Waktu itu akhirnya saya makan tahu goreng selama 3 bulan. 3 bulan penuh makan tahu goreng dan ternyata bisa dibilang sembuh, nggak gatal-gatal lagi. Setelah saya pikir-pikir lagi juga, tahu itu katanya mengandung estrogen, berarti gara-gara estrogen itulah saya sembuh dalam tanda kutip. Terus ada yang namanya hot flashes. Ini adalah sensasi tiba-tiba gerah, padahal nggak ada alasan apa-apa. Kadang bahkan walaupun cuaca dingin, kita pun bisa kegerahan. Ini saya dulu, kata teman saya, sendok yang saya pegang itu rasanya kayak panasnya setrikaan, katanya. Nah, kebetulan banget pas saya hot flash itu lagi musim berdiding, jadi saya nggak kepanasan, sementara teman saya kedinginan gitu. Nah, kebalikannya, cold flashes itu juga ada. Ini adalah rasa tiba-tiba kita menggigil tanpa alasan juga. Nah, bayangin di cuaca yang lagi panas-panasnya ini kita kedinginan sampai menggigil. Menggigilnya tuh kayak dari perut gitu, perut kita gemetar benar-benar menggigil. Untungnya ya itu sementara doang, pakai selimut bisa, matiin kipas angin bisa. Ya tapi pada akhirnya ya mengganggu orang tidur ya kan. Terus yang mungkin bikin orang bingung adalah gara-gara perimenopause ini kita bisa gampang kesel. Jadi apapun omongan orang gitu, rasanya kayak masa sih gitu aja harus tanya, masa gitu doang nggak tahu sih, apa tujuanmu kok kayaknya nggak setuju melulu sama gue gitu. Kayak gitulah kesannya. Padahal biasa aja, nothing wrong. Nah terus ada juga yang namanya brain fog. Brain fog ini semacam kita amnesia instan. Jadi beberapa hari di belakang saya itu sering mengalami ini, tiba-tiba lupa tadi barusan mau mikir apa, tadi barusan mau ngapain, sama sekali lupa. Ada kalanya lupa itu setelah itu nggak inget lagi, jadi saya nggak tahu mau ngapain, terus akhirnya diam aja. Ada kalanya juga inget lagi karena itu saya rasa penting, jadi saya berusaha banget ingat lagi. Nah, setelah semakin banyak tahu tentang perimenopause, kayaknya kejadian di mana saya nggak bisa tidur gara-gara otot yang kaget itu juga gara-gara perimenopause. Kayaknya ya, tapi saya nggak bisa jelasin kayak apa. Soalnya tiap kali itu terjadi itu gara-gara saya capek kan, capek, nggak juga sih. Soalnya kan ya nggak tahu lah, anggaplah capek ototnya gitu. Cuman memang walaupun udah nggak separah dulu, kadang juga masih terjadi kaget otot itu, kadang-kadang. Nah, yang mengerikan, beberapa hal yang mengerikan gara-gara perimenopause itu adalah ini, palpitasi jantung. Nah,
Waktu itu saya pikir ini gara-gara capek nge-gym. Ya udah, saya istirahat. Sempat mikir gara-gara vitamin tertentu. Ya udah, saya coba eliminasi satu-satu. Tapi pada akhirnya kan tetap kejadian ya. Walaupun saya udah ganti jadwal nge-gym, udah menyesuaikan segala macam, ternyata masih ada palpitasi itu. Rasanya tuh kayak jantung itu dikocok sesaat, gemetar lah, gitulah pokoknya. Jadi orang bisa kaget, aku jantungan kah gitu. Nah, yang bikin ngeri lagi ada ini, internal tremor. Ini rasanya kayak gempa bumi, tapi gempa bumi di dalam badan kita sendiri. Ini terjadi pada saya itu masih sekali. Waktu itu saya kondisi tidur ya, terus kebangun. Saya merasakan badan saya, saya kira ada gempa bumi. Jadi badan saya tuh secara fisik nggak gemetar, nggak bergetar, tapi saya merasa ada getaran. Di situ saya tetap terbahan aja kan, terlentang. Saya coba dengar sekitar. Apa ada yang rame-rame tetangga, mungkin keluar rumah biasa kan kalau gempa bumi orang keluar rumah ya. Itu nggak ada, sepi semua men. Jadi, oh ya udah, nggak ada gempa bumi. Saya tidur lagi. Untungnya gitu, saya nggak panik. Untungnya ya kan. Nah, mungkin yang belum mengalami bisa jaga-jaga. Yang sudah mengalami ya udah bisa dipahami. Untuk yang belum mengalami, ya gimana ya? Memang perimenopause ini nggak semuanya perlu bantuan. Tapi kalau misal perlu bantuan, ya itu tadi bisa pergi ke dokter kandungan, atau kalau mau yang lebih spesial lagi itu tadi ahli endokrin dan fertilitas. Di situ ya konsultasi tentang hormonal kali ya. Apakah perlu nanti apakah gejalanya mengganggu kehidupan sehari-hari sampai perlu intervensi hormon apa gitu, ya tanyalah, pokoknya tanya dulu. Saya belum ke situ soalnya. Sekali lagi, nggak perlu khawatir, nggak perlu panik, nggak perlu takut atau apa. Mungkin yang pengen tahu lebih banyak soal perimenopause dan lain-lainnya bisa bisa follow dokter-dokter kandungan lokal atau siapa aja, cari aja lah. Kalau saya sih nemunya di IG itu ada Elevate MD Ohio. Semuanya digabung ya tulisannya. Jadi bisa didengerin aja mereka ngomong apa aja gitu. Soal perimenopause, soal menopause dan hormon.